wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, namaku Rasika Nur Fauzia sebagai volunteer Tazkiyah Juara dan juga sebagai moderator pada acara pada malam hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan berkat rahmat berkat karunia dari Rasulullah kita bisa berpindah dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang insya Allah ini. Oke, baik. Di sini di tengah-tengah kita telah hadir Kak Hasfi. Beliau merupakan mahasiswa aktif juga di Universitas Pajajaran jurusan kedokteran, dan saat ini fokus bekerja di Kalta Bina Insani ya Kak ya, yang fokus dalam mengembangkan sumber daya manusia dan juga aktif menangani pandemi COVID-19. Nah, dan juga teman-teman, sebelum kita memulai acara nih, agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an dari saudari kita Rahmawati Aulia Putri. Kepada saudari Rahmawati Aulia Putri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunahum minallah. Mani'atuhum husunahum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya. Pada saat pengusiran yang pertama, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapatkan azab neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada saudari kita Rahmawati. Selanjutnya kita ke acara inti. Nah, tema malam ini tuh how influence people with public speaking. Nah, kalian pasti tahu kan, public speaking itu adalah cara kemampuan kita untuk menyampaikan suatu pendapat, suatu penjelasan kepada banyak orang, bukan hanya dengan berbicara biasa, tapi mempunyai tekniknya tersendiri nih, supaya orang-orang itu mampu
terpaku dengan kita dan malah lebih asik ke depannya ketika mendengarkan materi kita juga. Nah, bukan hanya itu, public speaking juga kita belajar public speaking juga bukan hanya presentasi di kelas nih, tapi bisa jadi kita mungkin di masa yang akan datang bisa menjadi pemateri yang lebih hebat lagi dengan public speaking yang kita miliki. Nah, untuk malam ini Kak Hasfi bakalan ngasih tips bagaimana kita mempengaruhi orang, atau lebih tepatnya kayak tips-tips public speaking nih. Nah, yang mungkin Kak Hasfi ini jagonya nih bagi-bagi tips. Nah, teman-teman, di sini juga aku pribadi juga belajar, kita semua belajar di sini. Mari kita sambut Kak Hasfi. Kepada Kak Hasfi, waktu dan tempat silakan. Oke, thank you sebelumnya Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, ya, gak usah lama-lama lagi ya. Kita langsung mulai aja. Tadi udah kenalan. Nama saya Hasfi, tapi kalau presentasi suka kadang-kadang suka pakai gua lu ya, keselip-selip gitu. Nggak keselip-selip malah. Mau sering pakai gua lu, nggak apa-apa ya. Biar lebih asik dan lebih nyantai aja. Kita sini ngobrol-ngobrol, oke? Jadi, tadi udah dijelasin how to influence people with public speaking. Kalau misalkan kita boleh cerita sedikit how to influence, gimana cara mempengaruhi orang, kenapa sih harus mempengaruhi orang gitu. Sering kan ya, sebenarnya kita sering mengaruhi orang, sering banget. Kayak misalkan kita pengen ngajak temen kita makan pecel lele gitu di depan asrama, ya kan? Tapi temen kita ini sebenarnya nggak suka pecel lele. Nah itu pasti kita kan nyoba kan. Atau sebenarnya dia lagi nggak lapar-lapar banget nih gitu. Nah itu sebenarnya kita nyoba buat nge-influence dia. Kita coba buat ngasih pengaruh dia buat kayak, ayo dong makan pecel lele sama gue gitu. Ayolah temenin gue, ntar gue temenin deh kalau lo pengen makan ini misalkan. Gitu kan? Nah itu cara mempengaruhi orang dengan bukan public speaking ya, tapi dengan komunikasi interpersonal. Nah, apa bedanya dengan public speaking? Public speaking itu berarti kan berbicara depan publik. Artinya yang dipengaruhi atau tujuan dari komunikasi tersebut itu jauh lebih luas, ya nggak? Ya kan? Jauh lebih besar. Sekarang mau nanya deh. Inti sebenarnya dari public speaking itu sebenarnya sama. Intinya adalah komunikasi, gitu kan? Sama kayak komunikasi interpersonal, semua sama inti komunikasi. Tujuan dari komunikasi sebenarnya apa sih? Rizky Khairunisa, apa sih sebenarnya komunikasi tujuannya apa sih? Jawab aja, nggak apa-apa, bebas. Ngarang aja, ngarang. Ini waktu ya mengarang bebas. Apa sih tujuan komunikasi? Kak, tadi teman-teman ribut, bisa diulang Kak? Iya, tujuan komunikasi. Ya kan kita berkomunikasi nih tiap hari, tahu kan, ngomong kan sama orang, itu berkomunikasi kan. Cuma tujuannya apa sih komunikasi itu? Tujuan dari komunikasi itu untuk mengetahui keadaan satu sama lain Kak. Oh, mengetahui keadaan satu sama lain. Oke, good. Aulia, apa tujuan komunikasi Aulia? Untuk mengerti sesama kita, bahasa kita. Mengerti sesama kita. Good. Yasir, apa tujuan komunikasi Yasir? Tujuan komunikasi adalah untuk mendapatkan relasi dan berbagai pengalaman yang kita dapatkan. Dapat relasi dan pengalaman yang bisa didapatkan. Oke. Ada lagi yang lain yang mau nambahin? Langsung on mic aja kalau ada. 1, 2, 3. Ada, boleh. Siapa tuh? Oh, Aida. Kalau menurut aku komunikasi itu tujuannya adalah menyampaikan pesan kepada Menyampaikan seorang. pesan. Ya. Oke, good. Ada lagi tadi siapa tuh yang bilang saya? Saya. Siapa tuh? Raihana. Oh, Raihana ya. Silakan Raihana. Kalau menurut saya komunikasi itu semacam hubungan timbal balik. Hubungan Buat saling timbal mengerti balik. gitu nah, untuk mendapat saling keuntungan juga dari komunikasi itu. Oke, good. Oke. Semua benar.
Tapi satu sebenarnya, kenapa sih kita berkomunikasi? Kan sering kalau misalkan nih, mungkin Rasika tuh tadi di jurusan komunikasi penyiaran Islam, pasti sering deh dapat definisi komunikasi itu adalah suatu penyampaian pesan yang tadi dibilang Haidar, ya kan? Penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan agar komunikannya itu bisa memahami apa yang dimaksud. Jadi sebenarnya kita buat simpel aja. Tujuan komunikasi itu adalah bisa ngerti. Tujuannya ini. Dan public speaking itu bagian dari komunikasi. Jadi ketika kita ngomong di depan umum, tujuannya biar apa? Biar orang yang ngedengerin tuh ngerti apa yang kita omongin. Itu dulu, udah sesimpel itu. Jangan kemana-mana dulu. Jadi kan sering kan, kalau misalkan kita presentasi. Sering nggak sih presentasi pakai PowerPoint? Sering lah ya. Sering kan deh, kalau misalkan di kelas gitu kan, grup, kelompok gitu. Suruh presentasi pakai PowerPoint. Pertanyaannya adalah, coba, kalau misalkan kita ngedengar teman kita presentasi, kita ngerti nggak apa yang dijelasin teman kita? Gitu. Kalau misalkan kita nggak ngerti, berarti tujuan dari komunikasi itu nggak tercapai. Tujuan public speaking dia nggak tercapai. Ada dua faktor entah itu dari penyampaiannya, si komunikatornya yang sebenarnya kurang bisa untuk ngebuat kita paham, atau kitanya yang emang susah untuk bisa memahami hal tersebut gitu. Ada dua. Nah, kita sekarang fokus gimana caranya biar bisa nyampein supaya orang tuh bisa ngerti gitu ya. Sesimpel itu ya, public speaking ya. Pertama, ngejelasinnya harus jelas. Gimana cara biar jelas? Cara biar jelas, yang pertama kita harus ngerti dulu nih materinya. Kita harus paham dulu nih di otak kita nih materinya tuh apa. Kalau misalkan kita baca suatu buku, nih misalkan kita relatein ke presentasi pas kuliah deh sekarang. Kita sering suruh bikin PowerPoint, kita ngambil tuh bahannya entah dari internet, entah dari jurnal, entah dari buku. Kita pertama harus paham dulu. Itu jurnal ngomongin tentang apa, itu buku ngomongin tentang apa, sebelum kita mulai presentasi. Kalau diri kita udah paham, baru kita bisa jelasin ke orang. Banyak sering, tidak terkecuali gue sendiri tuh juga sering. Kalau misalkan gue nggak paham, akhirnya cuma kopas doang, akhirnya kita cuma bacain, ya nggak? Bacain PowerPoint yang ada. Itu jangankan teman kita bisa paham, kita sendiri aja dipertanyakan kepahamannya. Jadi kalau misalkan mau public speaking yang bagus, mau berkomunikasi secara publik yang bagus, kita harus paham dulu apa yang mau kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang tuh udah paham, orang tuh dia bisa ngerti. Ada kan? Ada. Kalian pernah nemu nggak? Sering nemu nggak gini? Dosen-dosen yang sebenarnya nih orang pinter banget, tapi kok ngejelasinnya nggak enak ya? Tapi dia pinter banget nih, gitu. Nah, ada orang-orang yang paham, tapi seringkali menjelaskannya itu sesuai dengan apa yang ada di teks. Dengan apa yang ada di teks, dia bisa paham untuk dirinya sendiri. Tapi untuk ngejelasin ke orang lain, please, jangan sama kayak yang di teks. Lu harus bisa buat nyimpulin itu, buat merangkum itu. Dan merangkum itu bukan sekedar memperpendek kata-kata, enggak. Tapi merubah kata-kata dari buku menjadi kata-kata milik lo sendiri. Gitu. Jadi kata-kata punya lo sendiri dari bahasa awam, sehingga pas lagi ngejelasin, orang tuh bisa paham. Nggak pakai yang bahasa yang belibet-belibet. Begitu ya. Jadi proses untuk bisa jelas, kitanya harus paham dulu di otak. Kalau udah paham, baru bisa merangkum dan menyimpulkan itu dengan bahasa yang lebih mudah, baru nanti kita ngejelasin. Oke? Kalau nggak dapat proses yang ini, kita nggak bisa nih ngejelasin dengan jelas, kita nggak paham, jangan berharap tips-tips selanjutnya yang bakal gue presentasiin itu bakal berguna. It's nothing. Karena tujuan dari komunikasi itu membuat audiens itu paham, ngerti. Kalau misalkan audiens nggak ngerti, percuma mau lo pakai intonasi kek, mau lo pakai gesture, mau PowerPoint lo bagus, percuma. Yang kedua adalah, selain ini dari internal, tadi gue bilang ya, ada dari internal, ada dari eksternal. Dari eksternalnya kita harus bisa keep attention. Membuat orang-orang itu tetap konsen ke
presentasi kita. Nanti gue jelasin. Nah, selanjutnya, setelah kita udah bisa menjelaskan dengan jelas, kita udah bisa nih misalkan nanti keep attention, ntar gue jelasin di akhir, kita harus bangun yang paling penting dari komunikasi publik itu adalah percaya diri. Ini paling penting banget. Nggak bisa enggak. Karena ada orang yang bisa, lu sering nemu nggak? Temen lo yang ketika lo ajak diskusi, dia atau lo tanya, temen lo yang pintar banget, lo tanya, dia bisa ngejelasin dengan jelas ke diri lo sendiri. Ya, interpersonalnya bagus, komunikasi interpersonalnya bagus. Tapi ketika dia disuruh, kok nggak seenak dia ngejelasin pas lagi berdua ya? Gitu kan? Sering kan kayak gitu kan? Ntar deh, gue enaknya nanya sama dia berdua nih, gue bisa diskusi lebih dalam kita. Nah, itu salah satu faktornya adalah kepercayaan diri. Gimana cara ngomong di depan dengan percaya diri, itu nanti kita bakal coba untuk namanya build confidence, bangun rasa percaya diri. Gimana caranya? Pertama, harus prepare it well. Nggak bisa ditawar-tawar menawar. Yang tadi gue bilang, kalau misalkan lo mau presentasi, lo harus paham, lo harus benar-benar bisa menyimpulkan itu dan bisa untuk menjelaskan dengan bahasa lo sendiri. Itu namanya prepare it well. Kalau punya presentasi, bikin presentasi yang bagus. Terus yang kedua, presentasi itu jangan tulisan semua. Itu membuat lo nanti malah jadi bingung dengan apa yang lo presentasiin. Nanti kalau tulisan semua, pasti lo di otak lo tuh bingung antara dua. Ini gue mau ngejelasin dengan bahasa gue sendiri, atau gue baca ya tulisannya. Gitu. Dan itu ngebuat audiens lo juga tambah bingung. Ini gue mau dengerin presentan atau gue mau baca ya tulisannya ya gitu. Jadi ntar sama-sama bingung. So minimize what you memorize. Jadi nggak usah lo inget kata per kata tuh ya di otak lo. Ya komunikasi adalah bla 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 bla. Dari definisi itu lo bikin ini tujuan komunikasi orang ngerti. Udah sesimpel itu. Yang penting orang tuh paham. Itu loh yang paling penting. Dan kalau bikin presentasi ntar big to big point aja gitu sehingga orang tuh engage sama omongan lo. Ini paling sering lagi nih bahwa ketika waktu itu gue sering banget ketika mau ngomong di depan, apalagi kalau live ya. Kalau online juga beberapa kali pernah deg-degan minta ampun, gugup, nervous, dan itu wajar, sumpah. Percaya sama gue, itu wajar dan sangat wajar. And it's okay, nggak apa-apa. Jangan panik, tenang aja. Deg-degan itu pasti ada. Bahkan gue sampai mual-mual, sampai gitu. Beneran, tapi ini serius nih, nggak bercanda. Beneran sampai mual-mual gitu. Ya udah kalau kayak gitu, coba nenanginnya dengan cara udah coba tarik nafas, buang, dan kontrol your mindset. Kontrol your mindset caranya gimana? Ketika lo dipercaya untuk mempresentasikan sesuatu, hal yang sebenarnya udah lo baca, hal yang sebenarnya udah lo tulis di presentasi gitu, hal yang sebenarnya lo udah latihan untuk mempresentasikannya, lo harus ada di mindset lo, gue lebih ngerti daripada audiens gue, gitu. Ini bedain sama sombong. Sombong itu menganggap orang lain itu berbeda dan maksudnya merendahkan orang lain dan membuat orang lain itu merasa direndahkan, dan itu nggak bagus. Tapi ini beda. Ini namanya bangun kepercayaan diri, bahwa kita percaya bahwa oke, gue udah dipercaya untuk ngejelasin ini, gue udah baca, gue lebih ngerti daripada mereka, jadi mereka yang akan dengerin gue gitu. Nah itu kalau waktu itu gue bahasa gue adalah kadang-kadang dalam presentasi itu kita butuh setitik kesombongan gitu ya. Jadi jangan banyak, setitik aja. Jadi itu tujuannya buat bangun rasa percaya diri. Tapi sebenarnya beda ya Mas sombong. Ini kita lebih ke bangun rasa percaya diri. Oke, gue udah dipercaya, gue udah baca, gue udah bikin PPT-nya, gue udah latihan. Mereka yang harus dengerin gue gitu. Gue paling ahli di sini gitu. Selanjutnya adalah avoid gimmick. Artinya apa? Jadi diri lo sendiri. Ketika kita presentasi, seringkali kita pengen niru orang yang padahal bukan diri kita sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Itu susah. Jadi mulai bangun kepercayaan diri itu dengan
bahasa yang enak kita pakai, gitu ya. Kayak gue nih sekarang, gue seringnya pakai gue lo. Dan menurut gue kalau misalkan presentasi kayak gini tentang masalah public speaking itu enak banget dan cocok banget kalau kita pakai bahasa yang nyantai. Itu jauh lebih bisa engage satu sama lain gitu. Dan kalau misalkan lu nggak biasa buat presentasi gini, nggak usah ngikutin style, nggak apa-apa. Jadi diri lu sendiri, yang lu sendiri pertama nyaman. Presentasi itu, public speaking itu, diri lu sendiri harus nyaman. Sehingga ketika misalkan di lapangan, itu benar-benar fluid, ngalir banget kayak air udah. Gitu. Justru kalau misalkan kita terpaku kepada tips-tips tertentu, misalkan ya, ketika misalkan gue ngasih tau lu nih, ya tipsnya harus begini, terus lu coba buat ngikutin. Sehingga ketika lo di lapangan lo jadi bingung sendiri gitu, bingungnya tuh kayak overwhelm aja, terlalu banyak nih, iya gue lupa ini, oh iya gue harus kayak gini gitu, terlalu banyak yang dipikirin. No, please, first of all jadi diri lo sendiri gitu ya, yang enak, yang lo nyaman. Nanti itu juga gue nemuin nggak semerta-merta pertama kali gue public speaking itu jelek banget. Gue inget banget pertama kali gue ngisi acara itu di FKYRC. Dan itu bener-bener, itu jelek banget. Jeleknya sejelek itu. Jelek banget deh pokoknya. Kacau. Gitu. Dan waktu itu apa ya, yang gue rasain adalah gue belum nemu nih. Gitu. Gue pengen coba waktu itu masukin jokes. Gue nyoba buat bikin PPT-nya yang ada jokes-jokes. Terus ternyata, gue nggak bisa nih. Gitu. Ketika gue presentasi kok kayak garing gitu ya. Kok nggak dapet gitu. Bahkan waktu itu poin parahnya adalah gue nggak ngerti apa yang gue presentasiin. Itu paling parahnya gitu. Sehingga orang gimana mau paham, nggak bakal bisa paham. Gitu. Dan selanjutnya yang paling penting adalah practice out loud. Sering-sering latihan. Wajib, ini mah nggak bisa enggak. Gitu. Mulai dari gesture yang tadi. Nih, kenapa sih gue sering main tangan gini? Ini walaupun di layar ya, tapi ini kebiasaan sebenarnya. Cuma ini kebiasaan yang bagus ketika lo public speaking. Ketika lo public speaking, mau lo presentasi, cuma presentasi materi doang nih di kelas, itu tuh lapangan lo buat latihan. Percaya sama gue. Itu lapangan lo buat latihan. Kalau gue presentasi materi, juga nggak pernah bahasa itu baku, enggak. Jadi kayak, yuk teman-teman, sekarang kita belajar tentang pneumonia. Nah, pneumonia apa sih? Simple, radang pada paru, gitu ya. Radang para parenkim paru. Parenkim paru apa aja? Gini, gitu. Jadi nggak berpaku pada teks. Kecuali by definition. Kalau misalkan gue di kedokteran, ada by definition yang nggak bisa diganti definisinya. Gitu. Itu baru gue bacain definisinya, tapi ntar gue ambil intinya gitu. Dan itu penting. Dan maksud gue, latihan di setiap presentasi di kegiatan kuliah sehari-hari. Pertama dari gesture, kenapa sih lo harus main tangan? Itu bakal beda banget, asli beda banget. Gue tuh ngelihat teman-teman gue tuh jarang main gesture, tapi gue kan biasa main gesture kan. Terus habis itu gue kemarin baru sebulan lalu gue ngeliat temen gue main gesture. Dan itu ketika lo main gesture itu gue pernah baca hukum psikologinya. Jadi ketika kita main gesture, terutama nih daerah sini nih, kita posisiin tangan kita di atas, itu secara nggak langsung kita ngasih suatu tekanan psikologis ke audiens kita yang menunjukkan bahwa gue lebih tinggi dari lo gitu. Tapi secara psikologis sehingga audiens kita bakal nyoba untuk memperhatikan kita gitu. Itu penting banget. Apalagi kalau misalkan lo presentasi langsung, ini COVID bentar lagi kayak udah mau kelar, bakal mulai banyak presentasi nanti offline, itu bakal berguna banget menurut gue. Terus yang kedua, suara itu harus jelas, harus tegas ya. Bahasanya coba disesuaikan. Kalau misalkan gue lagi kayak gini, gue pakai bahasa informal banget nih sebenarnya. Itu enak banget kan. Tapi nanti kalau misalkan lo pakai bahasa formal, kayak gue di presentasi materi kan ada dokter ya kan, maksudnya ada dosen gue gitu. Gue nggak bisa pakai gue lo gitu. Tapi dengan intonasi penting. Intonasi yang coba untuk menjelaskan, coba bikin orang lain paham, itu penting banget. Banyak juga dari teman-teman gue begini, iya kak, gue udah pakai intonasi kok gitu, kayak gue ngejelasin ya komunikasi adalah bla 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 bla. Tolong bedain antara intonasi dan bernada. Kita nggak lagi mau nyanyi nih bos, gitu ya. Kita nggak lagi mau nyanyi. Kalau lo mau nyanyi bernada silakan.
Tapi intonasi itu bukan kayak gitu. Intonasi itu adalah melakukan penekanan di kalimat-kalimat yang kita pengen tekankan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus bisa nentuin kapan kita ngomong, kapan kita berhenti, kapan kita jeda, kayak gitu. Biar orang tuh ngerti gitu. Tek, tek, tek. Gitu ya. Kayak tadi gue bilang. Kita harus nentuin, nah itu aja udah berintonasi tuh. Kita harus nentuin, kayak ada, kita harus nentuin gitu kan. Naik, turun, naik gitu. Nah itu kayak ngasih suatu penekanan yang akhirnya apa nih yang ditentuin gitu ya. Jadi intonasi beda sama bernada, ini harus dilatih, nggak bisa enggak gitu ya. Lo latih dulu. Pertama yang paling penting tadi ya, lo latihan diri lo nyaman dulu dengan gesture, dengan suara, dengan bahasa yang mau lo pakai, intonasi yang mau lo pakai. Ketika diri lo udah nyaman, nih ada namanya visualize sukses. Jir, kalau udah ngerasa kayak, ih anjir gue keren, gitu misalkan ya, gila gue keren nih, prestasi gini nih, ih gila gue ngomong keren banget ya, gitu. Gue tuh sering banget gue ngomong depan kaca, sering itu. Jadi gue ngomong depan kaca, terus kayak gue sendiri udah kayak, ih gue keren deh, gitu. Dan itu nggak apa-apa, itu namanya visual sukses. Jadi kita kayak, oh kalau gue presentasi tuh kayak gini loh, gitu. Baru nanti ketika kita udah oke dari diri kita sendiri, baru nanti minta feedback dari orang lain, kira-kira gimana, kurang gue di mana ya, gitu. Tapi lo dari diri lo sendiri harus punya pakem-pakem tertentu yang lo sendiri tuh nyaman. Nah, ini adalah John C. Maxwell. John C. Maxwell itu disebut sebagai bapak kepemimpinan dunia. Salah satu ya, banyak orang yang menjuluki dia bapak kepemimpinan dunia. Dan waktu itu dia pernah, saking dia terkenal ya nih, karena dia nulis banyak banget buku tentang kepemimpinan, dan gue suka salah satu, dan gue nyaranin ini untuk dibaca, adalah mengenai how to influence people. Itu menurut gue sangat-sangat keren. Karena ternyata kalau misalkan lo mau mempengaruhi orang, itu bukan gimana cara lo public speak. Dia nggak ngajarin public speaking. Tapi dia ngajarin gimana cara untuk bisa bentuk jati diri. Itu keren banget, itu keren banget menurut gue. Itu keren banget. Lo harus baca How to Influence People-nya John C. Maxwell. Soalnya ada How to Influence People siapa gitu ya, Dale Carnegie deh kalau nggak salah. Tapi gue bacanya yang John C. Maxwell, bagus menurut gue. Dan dia waktu itu pernah dia ngisi acara gitu, seminar kepemimpinan yang isinya audiensnya tuh 80.000. Banyak banget kan. Lu bayangin kayak satu stadion GBK tuh 80.000 tuh. Orang nonton bola tuh penuh 80.000 dan itu nontonin dia ngomong gitu kan. Itu lebih gila lagi. Dan waktu itu ditanya, dan dia ketika dia ngomong itu bener-bener kayak lugas banget sampai orang-orang di situ ngerasa kayak, kok nih orang ngomong kayak nih orang bener-bener masuk banget ya ke otak gue. Bener-bener masuk banget ya ke feeling gue gitu. Dan waktu itu ditanya, hey John, gitu, gimana caranya lu bisa ngomong depan 80.000 orang dan lu sesantai itu, gitu. Dan omongan lu tuh bener-bener masuk ke kita. Dan dia bilang, speak like you talk to a person in public. Lu ngomong, kalau lu lagi ngomong berdua aja, tapi sebenarnya lu public speaking. Lu ngomongnya di hadapan publik. Itu keren banget menurut gue. Itu adalah titik tertinggi dari kepercayaan diri itu di sini. Ketika lo bisa ngomong di publik, kayak lo lagi ngomong berdua gitu. Itu keren. Jadi kenapa gue juga ngomong kayak gini? Ini ilmu yang gue pelajarin dari John C. Maxwell. Gitu salah satunya. Kenapa gue ngomong nyantai gini? Dan sebenarnya kalau misalkan lo minta saran ke gue tentang public speaking dan cuma berdua doang, misalkan Yasir minta ke Kak, gue minta saran dong public speaking gimana? Gue bakal ngomongnya dengan cara yang sama kayak gue ngomong sekarang. Gitu. Jadi ketika lo udah bisa kayak gini, nanti lo public speaking bakal oke banget. Sama aja kalau misalkan kayak materi yang tadi gue bilang. Ada orang yang ngejelasin kalau lagi berdua doang, kok dia enak banget nih ngejelasinnya.
kalau lagi di depan kok dia beda yang ngejelasin gitu. Karena orang kalau lagi di depan dia berusaha untuk berorasi. Kalau ilmu orasi itu nanti beda lagi. Ini gue ngejelasin lo gimana cara orang-orang tuh bisa ngerti, gimana cara lo bisa presentasi, orang bisa ngerti sehingga lo bisa menginfluence orang itu. Beda dengan orasi ya, gue tekanin sekali lagi, beda dengan orasi. Ya, jadi ketika lo ngomong di depan, lo menjelaskan sesuatu, lo menjelaskan tentang materi sesuatu, lo ngomong kayak lo ngomong berdua aja gitu. Latihannya kayak gitu. As simple as that. Sehingga orang jadi gampang ngerti. Selanjutnya adalah lo butuh lapangan, ya. Jadi manfaatin lapangan sekecil apapun, mau itu presentasi cuma ke 5 orang, cuma ke 10 orang, manfaatin. Percaya sama gue, itu yang bisa bakal ngelatih kita gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah tadi nih lo udah paham, lo udah memahami dulu, lo bisa ngejelasin dengan jelas, lo bisa tadi tips-tips dari public speaking-nya gitu ya, build confidence, gimana caranya. Kita masuk ke yang lebih mengerucut lagi, lebih agak detail lagi, adalah informative speaking. Apa itu informative speaking? Intinya adalah lo ngomong simple, padat, jelas, orang ngerti. Kayak gitu. Sering kita ngomong, ngerti, tapi kita ngomong tuh ngalor ngidul dulu. Gitu. Nah, ini informative speaking itu ngejelasin gimana lo bisa simple, padat, jelas, orang tuh ingat, clear gitu sama lo. Dan yang pertama adalah lo harus pilih kata-kata yang clear, interesting, dan memorable. Yang jelas, menarik, dan gampang diingat. Ya, dan juga itu harus paham, orangnya itu harus paham. Dan harus relevan ke kehidupan sehari-harinya. Dan harus praktikal, bisa dipraktekin. Kayak tadi, tujuan komunikasi apa? Gue mau nanya lagi siapa ya? Tadi gue jelasin di awal. Tujuan komunikasi, Yasir. Tujuan komunikasi apa, Yasir? Untuk meningkatkan relasi dan pengalaman. Enggak. Yang tadi gue jelasin di awal. Tujuan komunikasi apa, Aulia? Halo? Iya, halo. Gue nge-lag ya? Enggak, Halo. aman. Oh, enggak aman ya? Enggak. Okay, it's okay. Oke. Oh, iya, it's okay. Oke, Aidar, tujuan komunikasi tadi ada. Gue jelasin di awal. Tujuan komunikasi yang disampaikan ke Kak ada penyampaian pesan terhadap Satu kata tentang komunikasi. penyampaian pesan. Penyampaian pesan kurang tepat. Satu kata tentang komunikasi tadi apa? Ngerti. Mengerti. Ngerti. As simple as that. Lo mau komunikasi, public speaking, tujuannya satu, ngerti. Orang tuh ngerti. Dan itu maksud gue. Kita pakai kata-kata yang simple. Orang tuh ngerti. Gue pakai kata ngerti aja masih banyak yang ke-skip nih. Berarti nanti gue harus evaluasi lagi. Gue pakai kata apa ya biar orang nempel ya. Public speaking itu tujuannya apa gitu. Nah, itu maksud gue. Lu pilih kata-kata yang ketika lu ngejelasin itu simple gitu. Gak ribet. Yang kedua, adjust complexity. Jadi kalau misalkan lo gini, tadi gue bilang bahwa jangan ribet-ribet buat ngejelasin ke orang. Tapi jangan juga terlalu sederhana. Itu kadang-kadang ngebikin orang bosan. Ya, kita sering coba buat bikin itu sederhana. Misalkan ya, gue ngelakuin penyuluhan misalkan tentang apa ya, tentang darah tinggi gitu ya, ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang emang dia udah punya darah tinggi gitu kan, dan dia misalkan pendidikannya tinggi juga gitu, dan mereka bakal bosan deh kalau misalkan gue bilang ya darah tinggi ibu bapak ibu adalah kalau misalkan darah ibu tuh di atas 120/80 itu namanya tinggi. Ya orang mereka juga udah kena darah tinggi bertahun-tahun, mereka juga udah ngerti tentang itu, ngapain gue jelasin lagi gitu. Jadi kita harus adjust kompleksitas. Jadi si kesulitan dari bahasa yang kita gunakan itu harus disesuaikan dengan siapa? Disesuaikan dengan audiensnya. Gimana kalau audiensnya mahasiswa? Gue pernah suruh ngisi kepemimpinan gitu ya, audiensnya anak SMP. Itu beda lagi. Gue pakai bahasa yang jauh banget lebih sederhana.
Padahal yang buat yang anak kuliah menurut gue nih udah bisa dipahamin sama anak kuliah. Tapi buat anak SMP, gue pakai bahasa yang jauh sederhana. Tapi lu jangan kebalik, jangan pakai bahasa anak SMP buat anak kuliah. Anak kuliah udah pasti bosan. Selanjutnya ya, yang ketiga adalah avoid unnecessary jargon. Maksudnya apa? Hindari jargon-jargon nggak penting. Misalkan gue pakai bahasa-bahasa kedokteran gitu ya, yang nggak penting sebenarnya untuk gue sebutin. Jadi pakai bahasa-bahasa yang kita sama-sama ngerti aja, lo ngerti, gue ngerti gitu. Information speaking lagi adalah yang pertama ini keep information limited. Maksudnya adalah lo jelasin yang penting-penting aja. Ya, nggak usah terlalu detail. Yang detail-detail itu biasanya harus dibaca lagi sendiri. Yang kedua adalah always being update with new knowledge. Jadi selalu up to date aja dengan ilmu-ilmu terbaru gitu. Nah, yang ketiga adalah mengenai lo harus tahu lapangan. Lo harus tahu battlefield lo, lapangan perang lo. Lapangan perang lo siapa? Audiens kan? Audiensnya gimana nih? Pertama lo harus tahu jumlahnya berapa. Apalagi nih, kalau misalkan online sih nggak bakal pengaruh ya jumlah berapa. Tapi kalau misalkan offline ini pengaruh banget jumlah berapa. Jumlah berapa itu gue selalu nanya, audiensnya berapa jumlahnya? Oh sekian. Dan gue harus tahu. Gue harus tahu kondisi lapangannya gimana. Coba sedetail itu. Maksudnya bukan sedetail itu. Gue harus tahu nanti gue ngomong tuh bakal di mana. Audiensnya bakal lesehan atau audiensnya bakal duduk gitu. Dan kalau duduknya tuh gimana posisinya? Itu gue harus lihat dulu. At least 15 menit sebelum dimulai itu gue udah harus ada tuh di lapangan. Gue harus lihat dulu, oh kayak gini. Karena itu bakal ngaruh banget. Nanti gue bakal jelasin mengenai posisi seseorang di public speaking itu ngaruh banget. Gue pernah audiens lesehan gue diri. Apa yang terjadi? Pegel, audiensnya pegel ngeliatin gue. Karena gue diri nih, dia dangak banget. Itu susah. Gitu. Dan itu kesalahan gue, lama-lama evaluasi lagi. Oh oke, kalau audiens lesehan, gue at least minta sama panitia misalkan ada bangku pendek nggak? Gitu. Itu jauh lebih enak. Gitu. Atau misalkan audiensnya, oh ternyata ini gede banget nih kayak di teater. Nah itu tempat kuliah gue tuh kayak teater gitu. Kayak teater gimana nih? Gue bakal susah. Kalau misalkan lu kayak teater, misalkan jumlahnya berapa? 250, lu udah harus mikir, oh 250 orang. Ini bentuknya gimana nih? Apakah kayak teater atau dia duduk setara? Itu penting banget. Kalau kayak teater atau duduk, wah nanti gue jelasin di belakang mengenai penempatan dari lo public speaking, ngejelasinnya harus gimana. Terus yang kedua tadi udah gue jelasin ya, latar belakangnya lo harus tahu. Apakah dia mahasiswa atau dia udah lulus, experience-nya kayak gimana gitu. Lo harus paham banget nih latar belakang si audiens gimana. Makanya tadi gue awal-awal nanya-nanya, oh iya jurusan apa aja, ya gitu kan. Oh berarti gue bisa nge-adjust nih, oh iya ya ada komunikasi penyiaran Islam, tapi jurusan baru. Oh iya komunikasi jurusan baru nih, oh iya oke. Terus habis itu gue harus tahu juga kondisi. Kayak sekarang misalkan gue jam 8 malam, oke jam 8 malam, tapi kondisi pada di rumah sama di asrama. Berarti artis udah pada mandi, udah pada sholat, udah pada makan. Ini konsennya bisa oke lah. Waktu itu gue pernah suruh ngejelasin habis maghrib, waktu itu masih offline sebelum COVID. Terus gue suruh jelasin habis maghrib, posisinya tuh di lapangan futsal, itu ngaco banget dah. Lapangan futsal, audiens 350 orang, audiens lesehan. Itu gue bener-bener bingung banget. Mic nggak cukup, apa-apa nggak cukup. Waktu gue di FK 4. Terus gue bingung 6:30, lapangan nggak mungkin kan, kondisi nggak mungkin kan, akhirnya gue nggak mau, gue bikin PPT cuma 10 slide gitu. Pendek banget, dan waktu itu gue banyakin ngelawaknya, banyakin ngobrol sama mereka. Yang penting inti dari PowerPoint-nya mereka dapat gitu. Dan lo makanya harus tahu banget nih kondisinya kayak gimana. Jam 6:30 malam orang-orang baru selesai kuliah, mereka lanjut acara, belum pada makan, belum pada mandi, belum ya baru kelar sholat maghrib, mana konsen orang-orang gitu ya. Itu harus paham. Terus habis itu dari segi waktunya kapan tuh? Tadi gue jelasin ya, oh ini kapan nih jam 8 malam. Oh iya, lo harus tahu kondisinya gimana. Kalau mungkin ini jam 9 malam tadi dimulai, gue nggak mungkin sepanjang ini gitu. Karena gue tahu udah pada ngantuk. Tapi jam 8 gue memprediksikan oke lah masih pada bangun nih. Kecuali udah jam 9 lewat nih, mungkin udah pada ngantuk. Terus kalau misalkan alat dan bahan yang diperlukan, kalau misalkan tadi ya, misalkan offline gitu ya. Misalkan lo butuh apa, pointer, lo butuh apa ya, itu lo harus prepare dan pikir sendiri. Terus lo harus tahu tempatnya yang tadi gue bilang. Kalau misalkan lu di teater atau jumlahnya itu agak banyak, lu harus tanya mic-nya itu mic wireless atau mic kabel. Kalau misalkan mic kabel, tempatnya segede begitu, lu nggak bisa. Karena kenapa?
Kalau tempat gede, lu nggak bisa stay di tempat doang. Lu harus jalan sampai ke belakang. Apa yang terjadi kalau lu nggak jalan sampai ke belakang? Audiens lo di belakang bakal nggak merhatiin lu. Percaya sama gue. Gitu. Dan modalnya apa? Kalau kayak gitu, modalnya suara lo harus gede. Mau nggak mau. Gitu. Makanya tadi di awal, untuk internal sendiri, suara tuh harus gede. Nanti ada trik lagi yang lebih oke lagi buat catching attention. Nah, ini catch attention. Yang pertama tadi gue jelasin ya, posisi. Bahwa kalau misalkan posisi, lo harus tahu audiens lo lesehan atau enggak, dia duduk, kalau duduk kayak gimana, ada celah jalannya atau enggak. Dulu pernah gue nggak ada celah buat gue jalan. Jadi audiens itu kalau nggak salah banyak deh gue waktu itu di UPN. Hampir 200-300 deh, gue agak lupa. Dan itu nggak ada celah buat jalan. Akhirnya gue nyuruh, oke, bisa nggak geser dikit biar gue bisa jalan di tengah gitu. Nah, ketika gue jalan di tengah, sehingga gue bisa ngeraih audiens yang di belakang gitu. Terus yang kedua, eye contact penting ya, untuk lo ngelihat, terutama ngeliatin orang-orang yang di belakang dah. Gitu, kalau lo eye contact dan jumlahnya itu banyak, liatin orang-orang yang di belakang. Karena orang-orang yang di belakang itu biar mereka tuh merasa diperhatikan. Kalau orang yang di depan pasti merasa diperhatikan karena lu ngomong deket dengan mereka. Kalau orang di belakang, buat bikin mereka tetap atensi sama lu harus eye contact dengan mereka. Diskusi ya, ini kalau misalkan waktunya panjang sih, gue waktu itu ngisi ini kan 45 menit Ika ngechat gue, jadi gue nggak bisa terlalu banyak diskusi karena materi juga cukup banyak. Waktu itu gue ngisi seringnya tuh yang dikasih waktu banyak tuh di UPN tuh sering banget ngasih waktu banyak sampai 90 menit. Nah itu gue diskusi bisa panjang banget itu, bisa satu gue tanya, dan itu ya biar gak bosan, biar asik juga, mereka juga akhirnya engage ke diskusi kita. Terus yang tadi ya gesture itu udah catch attention banget tuh gue jelasin di awal. Nah ini juga bisa lu gunain kalau waktu lu panjang ya. Bisa pakai story, cerita. Kayak gue tadi di tengah-tengah cerita tentang John C. Maxwell gitu. Biar isi dari materi lu tuh nggak cuma materi doang, tapi orang tuh kadang-kadang kita tuh dari kecil udah dilatih untuk dengerin cerita kan. Sebelum tidur kita diceritain sama orang tua kita, gitu kan. Kita sering banget dengar cerita dongeng. Dan itu benar-benar bikin atensi tuh lebih meningkat gitu kan. Dibandingkan lo dengan materi doang, pasti orang bosan. Kita suka banget dengar cerita apa ya, cerita oh iya nih ada apa sih nih Rusia Ukraina, gimana sih ceritanya gitu kan, ceritanya gimana sih gitu. Dan yang kedua, fun, bisa pakai games ice breaking atau energizer ya. Tau lah ya kalau misalkan game sama ice breaking. Kalau energizer tuh lebih kayak misalkan halo, terus jawabnya kayak hai, halo, hai, halo gitu. Itu namanya energizer gitu. Buat balikin lagi atensi dari peserta. Tapi kalau misalkan di online, jujur gue masih tantangan sih buat gue untuk tahu mana peserta yang benar-benar atensi, mana yang enggak, karena itu gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan lo offline, itu gampang banget buat ngeliat kayak, oh nih orang ngantuk, oh nih orang nggak merhatiin gue, oh nih orang ngeliatin gue tapi bengong, oh nih orang ngerti, oh nih orang masih bingung. Nah, itu kelihatan banget dari muka. Terus untuk catch attention lagi, terutama kalau lo ngomongnya lama, lo harus pakai unique intonation. Intonasi unik artinya apa? Bisa tiba-tiba lo tinggiin intonasinya. Tiba-tiba lo teriak, itu namanya elevator pitch. Kayak misalkan, mahasiswa tidak boleh berdiam, gitu misalkan, gitu ya. Itu sering kan di awal-awal kayak 1000 mahasiswa yang turun ke jalan, misalkan. Itu elevator pitch namanya. Nah, atau kedua, bisa nih misalkan lagi pada berisik nih, orang-orang pada nggak atensi ke lo ngomongnya bisik-bisik. Jadi lo pakai mic yang tadinya lo ngomong keras, lo ubah jadi bisik-bisik. Jadi kita begini. Nah, orang-orang tuh bakal nyari, loh, kok tadi ngomongnya keras, kok berubah? Gitu. Atau kalau misalkan ini riuh banget, berisik banget, lo diem aja. Itu bikin orang jadi secara nggak langsung, secara saraf otonomi kita, otonomi itu yang mengatur secara otomatis. Yang tadi kita lagi ngobrol sama orang, di depan ada yang ngomong, ada suara nih di depan, dan kita ngobrol sama orang. Ketika suara di depan berhenti, kita bakal secara nggak langsung, secara otomatis kita nyari, loh suara yang hilang, suara yang tadi mana? Kok hilang? Nah itu sama, lo pakai silence. Ketika itu riuh banget, lo diem aja, diem.
5 detik, 10 detik mungkin nggak nyadar. 15 detik mulai ada yang kayak materi diem nih, nggak enak gitu. Gitu ya. Yang terakhir yang sering paling gue pakai adalah mic no mic. Jadi orang tuh bosen ternyata kalau misalkan ngedengerin 1 desibel suara. 1 desibel suara tuh 1 frekuensi suara. Jadi misalkan suara gue kencengnya segini nih. Kencengnya segini. Orang tuh bosen dengan kencengnya segini terus. Gitu. Makanya tadi gue jalin pakai whisper, pakai silence gitu kan. Bisik-bisik atau lo diem. Atau bisa caranya lo kadang pakai mic, kadang lo lepas mic gitu. Biar si kekerasan suara lo itu berubah sehingga orang tuh kayak kok nggak pakai mic, taruh udah nggak konsen lagi lo pakai mic lagi, pakai mic nggak konsen lo ganti lagi, lo nggak usah pakai mic, tapi syaratnya suaranya harus keras. Nah, kenapa sih harus belajar public speaking? Ini bisa meningkatkan skill leadership. Leadership itu manajemen 50%, kebijakan kita 30%, dan komunikasi 20%. Tapi komunikasi ini bisa ningkatin banget leadership kita karena kita bisa pengaruhin orang lewat komunikasi. Itu yang apa namanya? Yang tadi judulnya adalah How to Influence People with Public Speaking. Oke, conclusion-nya tujuan komunikasi tadi ya harus ngerti, ingat ya. Tujuan yang pertama lo public speaking, tujuan dari lo ngomong itu adalah membuat audiens lo ngerti, itu tujuannya. Jadi kalau misalkan audiens lo ngeliat kayak, oh keren, oh gue kenal dia, gue punya relasi, oh iya lalala, tapi audiens lo nggak ngerti apa yang lo omongin, gue bisa bilang 0, itu 0, public speakingnya gagal. Ya, jadi harus ngerti. Yang kedua, caranya gimana? Harus build confidence, bangun rasa percaya diri kita tahu lapangan jual gimana, audiensnya itu gimana, dan yang terakhir adalah bisa nih catch attention gitu. Terakhir nih quotes yang paling gue suka, karena gue ngalamin ini juga, bahwa all the great speakers were bad speakers at first. Mungkin gue juga belum great, sekarang masih bad, tapi ketika gue coba evaluasi, kayak gue ngisi pertama kali di acara, jauh banget lebih bad daripada sekarang gitu. Jadi kayak santai, semua tuh bisa dilatih. Gue pernah baca 1 buku judulnya Outliers, itu karyanya Malcolm Gladwell judulnya Outliers, dan dia bilang bahwa gak ada dunia ini, gak ada yang namanya bakat gitu. Dunia ini adanya orang yang tekun, orang yang berlatih keras sehingga dia bisa jadi kayak apa yang dia jadi sekarang gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman bilang kayak, gue mah nggak bisa public speaking, no. Percaya sama gue. Ketika lo udah sering latihan di lapangan, pasti bakal bisa gitu. Gitu. Oke, sekian dari gue. Maaf bila salah kata, gue balikin lagi ke moderator. Silakan kalau misalkan ada yang mau nanya. Masya Allah, terima kasih banyak kasih. Jadi tuh intinya dari public speaking dan komunikasi tuh kita tuh tujuannya adalah biar orang tuh ngerti sama kita, ngerti sama apa yang kita sampaikan, gitu kan Kak ya? Betul kan Kak ya? Betul. Dan paling utama nih, kita tuh harus percaya diri. Nah, aku juga lagi belajar nih public speaking karena baru-baru aja nih jadi moderator akhir-akhir ini. Jadi alhamdulillah sih. Keren. Terus juga banyak banget tadi poin-poin. Nah, teman-teman, bagi kalian yang pengen nanya nih, mumpung ada Kak Aspi tentang public speaking, sok ditanya. Kita bakalan milih penanya terbaik nih dari kita. Yuk menanya. Siapa tahu nih, kita kan bisa sharing-sharing ilmu nih terkait public speaking. Bisa raise hand atau bebas. komentar. Mau public speaking boleh, mau tentang yang lain juga boleh. Nah itu Fahmi dan Pudel, lucu banget tuh namanya Pudel. Oke, ini langsung aja nih Kak, moderator gimana? Oke, langsung aja nanya. Sok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Hasbi yang telah memberikan pengalaman juga materi-materi yang sangat luar biasa.
Sebelumnya perkenalkan aku Fahmi Zaidan, ingin menanyakan perihal, kan setiap kita melakukan public speaking kan pasti ada yang namanya trouble atau masalah-masalah yang kita hadapi, kayak misalnya demam panggung ataupun kayak tiba-tiba lupa materi yang akan disampaikan ataupun materi yang kita bawain tuh kita belum menguasai semuanya. Nah, yang jadi pertanyaannya tuh gimana sih Kak cara menghadapi ataupun menyikapi trouble tersebut. Nah, satu lagi pertanyaan, apakah Kakak pernah mengalami hal serupa ataupun ada nggak sih Kak pengalaman Kakak yang mungkin pertama kali public speaking Kakak keringetan nyampe ngucur ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan public speaking ini? Mungkin bisa diceritain pengalamannya gitu Kak. Oke, good question. Very good question, Fahmi. Ini menurut gue pertanyaannya praktikal banget. Karena gue yakin hampir semua orang ngalamin. Termasuk gue. Gue juga ngalamin. Tadi gue bilang di awal-awal. Gue kalau misalkan mau public speaking, itu sering banget deg-degan. Sampai sekarang bahkan. Sering deg-degan, bahkan sampai mual-mual. Literally kalau orang mungkin ada yang keringetan gitu ya. Ada yang pengen BAB gitu kan. Tapi kalau gue mual-mual bener-bener gitu. Dan gue sering banget sebelum 5 menit atau 10 menit saking gue mualnya sampai ke kamar mandi gitu, saking mualnya udah bener-bener gitu. Kalau misalkan bisa keluar gitu, dan it's okay, nggak apa-apa, itu wajar. Itu pertama ya, kalau nervous itu wajar. Dan biasanya ini sering banget dialamin sama gue dan teman-teman gue juga yang public speaking. Kita nervous nih di awal, tapi ketika kita udah start ngomong kalimat pertama, biasanya nervousnya hilang. Kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya kita udah latihan, kita udah prepare it well. Jadi ketika kita ngomong, liquid aja semuanya, ngalir. Gimana caranya biar bisa ngalir gitu ya. Tadi pertanyaan Fahmi. Oke, itu yang pertama. Kalau nervous gimana? Nervous pertama wajar. It's okay. Nggak apa-apa, nggak masalah. Salah satu triknya pencegahannya gimana? Pencegahannya cuma satu, gue bilang. Percaya diri. Percaya dirinya gimana? Lo harus tanemin di otak lo bahwa ketika misalkan lo disuruh jelasin tentang misalkan masalah kepemimpinan misalkan. Suatu saat Fahmi jadi speaker dan disuruh ngejelasin tentang kepemimpinan. Dan di situ lo harus tanemin di otak lo bahwa oke, gue yang paling ngerti gitu. Dan semua orang nggak ngerti tentang kepemimpinan. And it's okay untuk bisa mempunyai pemikiran kayak gitu. Untuk sesaat ya. Jadi bukan untuk kayak, setelah itu, iya gue paling ngerti nih. Enggak. Itu untuk sesaat ngebangun confidence doang. Gitu. Jadi untuk di lapangan ngebangun rasa percaya diri kayak gitu. Oke, gue udah dipercaya, berarti gue bisa gitu untuk nyampein ini. Itu yang pertama, untuk mengatasi si nervousnya itu. Sebenarnya gue udah nyoba kayak gitu juga, deg-degannya tetap nggak hilang gitu. Coba emang lebih pede aja gitu. Gue waktu itu pernah kayak gitu waktu gue lagi diwawancara sama BNPB. Itu waktu itu gue pertama kali ngomong public speaking, tapi bukan public speaking yang beneran ada orangnya. Tapi public speaking ngomong depan publik, dalam artian gue ngomong depan kamera gitu. Itu pertama kali gue wawancara di BNPB, itu deg-degannya super parah. Karena gue pertama kali ngeliat kayak, gila nih alat-alat kamera TV semua nih gitu kan. Gue belum pernah nih, ini gak lapangan gue banget gitu. Terus akhirnya gue tadi mensiasati itu karena waktu gue diwawancara tentang program gue. Jadi waktu itu gue cuma program gue waktu itu gue bikin sama teman-teman untuk membantu penanggulangan COVID. Dan waktu itu gue cuma menanemin di mindset di otak gue adalah, walaupun pada saat itu gue deg-degan banget, gue nanemin di otak gue adalah, ini gue ngomong apa aja, orangnya bakal percaya gitu. Orangnya gak bakal nyalahin gue, karena dia gak tahu apa-apa tentang program gue. Gue doang yang paling tahu tentang program gue gitu. Jadi waktu itu kayak oke, pede, bismillah gitu deh. Yang pertama. Yang kedua, buat nanganin ngeblank dan lain-lain. Kalau misalkan tadi ya ada pertanyaan, iya kadang-kadang kita nggak paham materinya apa. Tadi gue saranin lo yang pertama dari masalah public speaking lo harus paham materinya. Jadi kalau misalkan lo nggak paham, lo harus cari sampai lo paham. Kalau lo bener-bener nggak paham banget,
ya udah, gak usah dijelasin. Gue lebih milih kalau kayak gitu, oke, part ini gak gue paham, oke, gue gak masukin gitu. Gue lebih milih kayak gitu. Tapi itu setelah berusaha ya. Jadi jangan sampai kayak ya nggak ngerti, akhirnya dihilangin, nggak ada materinya ntar. Gitu. Jadi sampai kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga ngeblank. Nah ini juga sering terjadi. Jadi untuk mencegah, jadi gue ada dua ya, mencegah sama menanggulangi. Untuk mencegah ngeblank, latihan, itu nggak mungkin. Gue aja tadi sebelum mulai dari jam 7 nih, kan mulai jam 8. Dari jam 7 gue latihan. Gue buka lagi PPT gue ngomong lagi. Oh ya, ini gue bakal jelasin gimana. Dan gue latihannya nggak cuma kayak, oh gue ngeliat, oh ya ntar gue bakal jelasin gini. Enggak. Gue literally ngomong gitu. Gue literally ngomong dari slide 1 sampai slide ke 26 atau 28 tadi. Gue literally ngomong 1 jam sebelum ini gitu. Tadi gue presentasi itu setengah jam pas gue latihan. Jadi setengah 8 tuh gue udah kelar, terus gue baru siap-siap gitu. Dan itu wajib, nggak bisa enggak gitu ya. Sehingga itu ngurangin namanya ngeblank. Tapi kalau misalkan udah kayak gitu ternyata masih ngeblank juga di lapangan, jangan dipaksain untuk lo tahu. Misalkan lo ngeblank di slide 7, lo bingung mau jelasin apa, langsung next gitu. Insya Allah di slide selanjutnya lo ingat apa yang mau lo jelasin gitu ya, penanggulangannya ya. Ada yang masih belum jelas nggak, Fahmi? Kalau misalkan masih belum jelas, masih mau diskusi, atau lo ada pengalaman di lapangan, ayo silakan, nggak apa-apa. Mungkin yang lain dulu, Pak. Peserta yang lain Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Sip. Oke, boleh selanjutnya. Ada yang respon juga nih dari Kak Anastasia Dinda kepada Kak Anastasia, silahkan bertanya. Oke, baik. Bismillah, izin bertanya, Kak Hasfi. Ya. Anak sendiri mau nanya, sebenarnya perlu nggak sih, Kak, kita itu sebagai orang awam yang baru ingin terjun ke dunia public speaking tuh untuk memiliki persona atau role model? Contohnya kayak, misalnya kita pengen kayak Mbak Najwa Shihab yang Masya Allah public speaking-nya keren banget gitu. Apakah perlu, Kak? Tapi kalau emang perlu, itu malah berbanding terbalik nggak sih, Kak? Kayak kita yang harus punya personal branding sendiri. Tapi malah jadi orang gitu. Nah, mungkin itu, Kak, pertanyaan pertama. Terus pertanyaan ini aja dulu, Kak. Oke, ya. good, Anastasia. Ini juga relate banget. Jadi waktu itu waktu gue masih maba juga, gue tuh pengen banget kayak kakak tingkat gue ada, keren banget deh dia. Jadi kalau misalkan dia ngomong di depan, itu benar-benar semua orang diam, gitu. Dan tapi itu benar, itu dilemanya di situ. Tasya, dilemanya di situ. Dilemanya di mana? Adalah ketika kita pengen mencoba jadi orang lain, tapi ternyata pas gue nyoba, gue diri sendiri nyoba, ternyata nggak cocok gitu. Ternyata gue mempelajari, tadi makanya gue bilang ya, kalau misalkan lo mau ngejelasin materi ke orang, itu beda public speaking-nya dengan lo berorasi gitu. Ternyata kakak tingkat gue ini jago banget berorasi dia. Sedangkan gue udah nyoba dan ternyata style gue bukan style orasi nih. Style gue kayak style lecturer, style orang ngejelasin materi, style dosen nih gitu. Sehingga find your own style. Cari style lo sendiri. Gak apa-apa. Tapi tetap jadiin dia sosok boleh banget. Gue ada 3 orang yang gue nilai kayak gila. Public speaking-nya gokil. 2 orang jago orasi, 1 orang jago orasi, 1 orang dia jago, 2 orang lagi jago orasi, jago materi juga. Gokil banget gitu. Dan gue bercita-cita waktu gitu. Kayak, gue pengen deh jadi kayak dia gitu. Tapi bukan berarti bener-bener ngikutin plak-plak style tadi gue bilang. Kita tuh gini, kita udah hidup sekitar berapa tahun sih, lu pada 18-19 tahun gitu, atau 20 tahun gitu ya. Terus baru ketemu nih orang nih, atau baru ngefans Najwa Shihab setelah kita umur 18 tahun misalkan, atau 17 tahun misalkan, gitu kan. Dan kita udah punya 17 tahun latar belakang yang ngebentuk diri kita jadi diri yang berbeda, bukan diri Najwa Shihab gitu. So, kalau misalkan mau ngefans dan jadiin dia patokan, boleh banget, nggak apa-apa, silahkan. Kalau mau jadiin dia role model. Tapi untuk
bisa punya public speaking, gak harus sama kayak dia. Lo boleh nyoba buat kayak, coba gue pengen nyoba, bisa nggak gitu, gue samain kayak Najwa Shihab. Oh ternyata nggak cocok. Oh ternyata gue punya style public speaking sendiri yang lebih bisa dijual misalkan dalam tanda kutip gitu. Yang orang juga enak kok ngedengernya. Bahkan I'm really sure gitu kalau misalkan latihan terus-terusan, banyak lapangan, bisa melampaui Mbak Najwa someday gitu ya. Jadi punya role model itu penting untuk bisa jadi acuan dan semangat. Tapi yang kedua yang juga nggak kalah penting adalah nemuin jati diri kita sendiri gitu. Jawab Tasya? Kejawab Kak, insya Allah. Makasih ya Kak. Sip, oke. Masya Allah, ya intinya tuh kita punya ciri khas sendiri-sendiri, tapi masih ada pacuan orang lain sebagai contoh public speaking tersebut. Nah, lanjut lagi nih, ada Kak Miranti Naurah yang raise hand. Kepada Kak Miranti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku mau nanya. Iya. Misalnya kita kan kalau public speaking itu kan pasti harus prepare atau kalau misalnya public speaking atau presentasi kita harus prepare dan macam-macam kan. Nah, tapi karena pas lagi presentasi nervous, habit yang buruknya itu malah muncul kayak misalnya ngomong terlalu cepat dalam pas presentasinya itu kan seharusnya nggak boleh Kak. Terus apa kayak habit itu harus dihilangin atau kayak kita coba merubahnya? Oke. Kalau misalkan terlalu cepat gitu ya. Oke, sip. Nah, ini tergantung balik lagi ke, thank you pertanyaannya. Ini tergantung balik lagi ke pertama audiens kita ngerti atau enggak gitu. Kan yang menilai cepat atau enggak kadang-kadang bukan dari diri kita ya, tapi dari audiens kan ya, gitu. Audiens itu yang coba buat kayak ini kayak ngomongnya terlalu cepat nih, jadi gue nggak paham. Atau misalkan lu bisa evaluasi sendiri, kayak misalkan kok audiens gue nggak ngerti apa gue ngomongnya kecepatan ya gitu. Dan kayak gitu menurut gue itu gampang buat diubahnya gitu. Itu bukan suatu hal yang sulit untuk diubah dan sangat bisa untuk diubah. Nah, balik lagi ke tujuan public speaking. Tujuan public speaking tadi adalah bikin audiens ngerti. Jadi kalau misalkan kita ngomong kecepatan sehingga audiens nggak ngerti, so ya mendingan diperbaiki gitu ya. Agak-agak dilambatin, disesuaikan lah gitu. Dan itu bukan hal yang susah, bisa-bisa. Oke, gitu. Siapa tadi yang nanya? Nah, aku Ola. Ya Allah si Ola. Baru namanya kayak Miranti, kayak saudara gua nih Miranti nih. Aduh, si Ola. Oke lah, gitu ya lah. Ini Ola padahal kakaknya orang komunikasi loh. Kakak dan adik berbeda. Oh gitu. Oke, gitu ya lah. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke Kak Rizky Khairunisa. Silakan kepada Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asfi atas pemaparannya. Tadi daging banget Kak, jadi timbul banyak pertanyaan di benak aku. Sebelumnya saya Siti Aulia pakai device Rizky karena tadi networknya unstable di my device. Gitu. Siapa namanya? Sorry. Aulia Kak. Aulia, oh ya oke. Gimana? Jadi case-nya tuh kinda curhat sih Kak. Jadi aku kan masuk prodi komunikasi nih kayak Rasiha di sini. Nah, udah gitu prodi ini tuh bukan pure yang aku pengen, mungkin ada ya secara besar tuh paksaan orang tua. Udah gitu. Jadi gini Kak, kan ada orang bilang some people was born with the ability gitu Kak. Jadi tuh dia tuh jago dari lahir, bakat jago dari lahir, jago ngomongnya dari lahir tuh emang udah bakat dia gitu. Dan ada yang bisa to be an expert karena practice gitu Pak. Nah, akhirnya kan kalau misalkan dibandingin kan membuat hasil yang berbeda gitu Pak. Dan itu kira-kira Kak, kita yang maksudnya belum bisa ini, latihan terus tuh mencapai target
sebagus yang orang-orang yang punya bakat itu, Kak. Oke. Iya, paham. Karena ini one of my insecurities gitu, Kak. Kenapa? Karena one of your insecurities. Oh iya. Sampai deg-degan. It's okay, gak apa-apa. Oke. Gue paham, Aulia. Dan waktu itu gue baca, kan tadi gue bilang, gue baca buku Outliers, dan itu ngejelasin gue, dia bilang ada orang-orang itu ngejelasin kalau misalkan Bill Gates, tahu kan Bill Gates ya, orang terkaya di dunia sekarang, orang terkaya, enggak terkaya, ketiga kalau nggak salah ketiga terkaya, tapi ya kekayaannya nggak bakal habis-habis lah, kayak 7 turunan juga nggak bakal habis tuh kayak itu. Dan dia bilang dia ahli banget di bidang komputer, gitu. Dan orang-orang bilang kayak, ini orang mah emang dari kecil emang udah bakat gitu, nggak mungkin ada orang sepintar itu tentang komputer kalau misalkan dia nggak punya bakat dari kecil. Tapi ternyata ketika kita coba telusurin masa kecilnya Bill Gates, kenapa sih ternyata dijago banget komputer? Itu semua nggak dimulai dari bakat. Zaman Bill Gates lahir itu belum ada komputer. Tapi kebetulan banget nih, dia pas lagi di SMP kelas 1, itu dia kebetulan emang bapak ibunya udah kaya. Bapak ibunya dia udah kaya, pengacara. Bapaknya pengacara, ibunya apa gitu. Pokoknya dua-dua kaya. Dan dia kebetulan banget disekolahin di sekolah yang oke juga gitu ya, yang bayarannya juga oke, yang orang-orang kaya lah. Sehingga waktu itu ada komputer terbaru, sekolahnya langsung beli komputer tersebut buat siswa-siswanya. Dan siswanya bebas mau pakai komputer itu kapan aja. Dan apa yang dilakuin Bill Gates, dari SMP dia 8 jam ngabisin waktunya di depan komputer. Setiap hari, every day. Gak ada hari libur. Gitu. Dari SMP berlanjut ke SMA, berlanjut ke kuliah, sehingga pada saat dia memutuskan untuk resign dari Harvard University pada saat kuliah, itu dia udah mencapai namanya 10.000 jam. Gitu. Ada namanya aturan 10.000 jam yang menjelaskan bahwa kalau lo mendalami sesuatu 10.000 jam, lo bakal jadi ahli yang benar-benar ahli gitu. Dan itu yang dialami oleh Bill Gates. Dan gak cuma Bill Gates, di buku itu dia nyontohin beberapa orang lagi, dan bahkan nyontohin hal-hal terkecil. Kenapa sih ada teman lo yang jago main basket gitu, kenapa gue nggak jago main basket ya? Ternyata dari kecil dia udah diajakin main basket loh sama bapaknya. Dia udah dikenalin basket dari umur 3 tahun. Gitu. Kadang itu bukan masalah tentang, ternyata dia emang udah bakat ya dari kecil. Enggak. Dia emang udah meluangkan waktu yang jauh lebih lama aja. Sayangnya dia ngeluangin waktunya duluan nih, gitu kan. Pertanyaannya adalah, sekarang berarti pertanyaannya berubah sedikit nih, agak dimodifikasi. Gimana caranya kita bisa ngejar, gitu kan? Ngejar orang yang udah mulai duluan public speaking-nya. Kenapa orang bisa jago sih komunikasi? Kok nih orang dari kecil jago komunikasi ya? Oh, ternyata dari kecil didikan orang tuanya tuh sering loh diajak ngomong. Ternyata dia sama orang tuanya sering banget diajak diskusi gitu. Diajak ngomong, suruh ini, suruh itu, suruh ke warung sendiri, suruh ngomong sendiri. Sehingga dia biasa nih buat melakukan public speaking misalkan kayak gitu ya. Dan itu ternyata bukan bakat, tapi emang udah mulai duluan aja. Walaupun gue nggak menganut paham itu 100%, karena gue belajar tentang genetika, dan memang ada beberapa genetika yang menurun gitu ya. Dan tapi maksud gue bukan berarti kita nggak bisa. Bokap gue itu, kalau misalkan dia dengar ceritanya, bokap gue adalah salah satu mentor, dalam tanda kutip mentor public speaking gue, secara nggak langsung gitu. Itu bokap gue, babe gue. Babe gue tuh mentor public speaking gue secara nggak langsung. Dan dia orangnya banyak ngomong, dulunya enggak. Pas SMP bahkan dia nggak punya teman, jadi cuma sendiri. SMA temennya cuma 1, dia nggak bisa ngejelasin apa-apa, AO. Tapi kenapa dia bisa? Karena waktu dia lulus SMA, dia jadi guru. Dia jadi guru SMA, gitu. Sehingga guru dipaksa kan untuk bisa, bokap gue tuh pintar banget orangnya, pintar banget, dan dia bisa ngejelasin secara interpersonal gitu, yang tadi gue bilang
Secara interpersonal dia udah bisa ngejelasin, dia udah ada modalnya nih buat komunikasi bikin orang ngerti, bisa. Tapi di publik belum bisa. Akhirnya dilatih pas lagi dia jadi guru gitu. Sekarang jago banget menurut gua. Gitu, jago banget public speaking. Dan itu yang bisa dilakukan Aulia. Jadi gimana caranya? Mulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil itu apa? Kalau misalkan ada presentasi, ada tugas materi, mulai dari situ. Ya, paling sekelas berapa orang? Aulia. Dua 29-an Kak, 29. Nah, 29. It's okay. Mulai dari 29 orang. Mulai presentasinya, coba presentasinya beda. Berani beda. Orang-orang biasa ngejelasin dengan bahasa formal, coba kita ganti tetap bahasa formal tapi intonasinya beda. Intonasinya kayak gini nih, kayak orang lagi ngejelasin, kayak orang lagi ngobrol gitu. It's okay. Waktu itu gue juga mulai di 10 orang malah. Kalau di kedokteran tuh kita dibagi-bagi jadi pas satu kelompok kecil tuh 10 orang. Gue mulai dari situ. 10 orang. Sampai akhirnya lama-lama biasa. Gitu. So, nggak ada ya bisa jadi insecuritas, it's okay, gak apa-apa. Tapi satu hal yang harus bisa dipercaya adalah kita bisa melampaui orang-orang yang mungkin kelihatannya udah lebih maju gitu. It's okay, santai. Cuma butuh practice and practice, like you say. Oke, jawab ya. Sip, oke. Nah, insya Allah intinya tuh mulai dari hal kecil dulu, nanti biar kita tuh terbiasa untuk hal-hal yang besar. Contohnya misalnya kayak kita yang ngomong dulu pertama personal sama teman, terus nggak lama kelas, nanti lama-kelamaan maybe kita bisa presentasi di GBK mungkin ya. Kita bisa bener tuh. Bisa bisa public speaking di GBK atau depan presiden sekalipun. Kalau misalkan udah public speaking di GBK tuh biasanya udah jadi capres Rasika. Bisa Kak, bisa. Amin. Iya. Gitu kalau di Indonesia tuh. Balik lagi nih, siapa lagi yang mau nanya nih kebetulan? Mumpung ada slot pertanyaan. Kak. Boleh. Oh, Kak Hidar. Boleh. Kasih sebenarnya apa ya? Aku punya 2 pertanyaan tapi satu aja deh karena ada yang nanya juga. Kak, kalau misalnya dalam kalau misalnya tadi kan kalau bilang kalau misalnya apa ya? Public speaking kita harus menguasai lapangan, termasuk kayak dicek dulu mungkin sound dan sebagainya. Ya kadang itu hal yang sepele, ya udah kita pasrah ke panitia aja gitu. Berarti kalau tipsnya dari kakak, ya kita harus mungkin 15 menit sebelum mulai kita udah cek mic juga gitu ya kak. Maksudnya untuk mengetahui bahwa ini suaranya ini kedengeran enggak gitu. Sampai misalnya kayak tadi kan jumlahnya misalnya 100 orang, otomatis kan ya kalau misalnya mic-nya tiba-tiba apa ya, misalnya kadang ada aja kan mati, benar gitu kan, tiba-tiba mati dan kadang si pembicaranya itu bingung gitu kan apa yang mau disampaikan gitu. Nah biasanya kak tips yang mungkin kakak pernah alami satu case yang mungkin kakak tadi bilang berdasar apa ya, kayak cek dulu lapangan, mungkin punya pengalaman yang terkait mic gitu kak, karena mic biasanya itu kan teknis banget, sering terjadi karena tiba-tiba mati atau misalnya PowerPoint tiba-tiba nggak bisa di display, berarti nggak bisa dimunculin. Nah itu biasanya tipsnya seperti apa kak? Kadang aku itu gugup kayak tiba-tiba aduh nggak bisa nih gitu, bingung gitu. Dan karena kan itu tadi, karena PowerPoint itu kan satu materi yang ingin kita sampaikan. Ketika misalnya itu mati, apakah tetap kita jalanin atau kita tunggu dulu nih si proyektornya nyala gitu sih kak. Oh iya, oke ya, ini teknis di lapangan ya. Sip, good question. Jadi kalau misalkan waktu itu gue teknis di lapangan, kenapa gue datang 15 menit sebelum? Paling maksimal itu karena biasanya gue pernah nggak ya gue ditaruh di presentasi pertama? Kayak nggak pernah deh. Jadi sebelum gue tuh biasanya ada orang yang presentasi dulu. Jadi gue udah bisa lihat dulu nih, mic-nya oke atau enggak, suaranya kedengeran atau enggak gitu. Dan yang kedua, sebenarnya gue nggak terlalu khawatir kalau misalkan mic gue mati, karena kebetulan alhamdulillah gue dikaruniai dengan suara yang besar gitu. Jadi gue masih bisa menopang dengan suara gue gitu. Jadi itu yang kedua. Makanya tadi gue nyaranin suara harus gede. Dan yang ketiga, kalau misalkan
tadi ya udah ngeliat audiens, ngeliat nih 15 menit sebelum. Tadi gue bilang posisi lo tuh penting banget gitu. Jangan sampai kalau misalkan audiens lebih dari 50 aja, lo diri di depan doang, itu udah nggak bakal dengerin sama yang belakang. Lo harus jalan. Dan paling maksimal itu jaraknya adalah gue saranin 1 meter dari